Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurul In, mahasiswa Statistika Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu definisi basis data dan sistem basis data. Yang kedua itu komponen-komponen sistem basis data. Yang ketiga, abstraksi dan bahasa basis data. Yang keempat, kelas diagram dan mapping. Yang kelima itu normalisasi basis data. Di sini saya sudah menyiapkan materinya. Nah, yang pertama itu definisi basis data dan sistem basis data. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani atau sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Yang selanjutnya itu pengertian dari sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusun dan pengelolaan record-record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengembalian keputusan. Yang kedua itu komponen-komponen sistem basis data. Dalam sebuah sistem basis data itu terdapat beberapa komponen-komponen dasar, seperti yang pertama perangkat keras hardware, di mana perangkat keras ini dibutuhkan dalam pengelolaan database berupa komputer beserta kelengkapannya seperti monitor, memori, keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, operating system. Operating system merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Yang ketiga, basis data atau database, yaitu komponen yang akan diolah sehingga bernilai informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang keempat, sistem pengelola basis data, yang di sini sistem pengelolaan basis data itu kita bisa menggunakan beberapa kelas seperti Foxbase, DBase, Airbase, Microsoft Access, Microsoft Explorer, Borland Paradox. Sedangkan contoh kelas kompleksnya itu Borland Interbase, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Sybase. Aplikasi yang digunakan untuk mengelola database misalnya Visual Basic. Yang kelima itu ada yang dikenal dengan istilah pemakai atau user, di mana pemakai atau user itu sendiri adalah orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai menggunakan di tingkat akhir. Yang keenam, aplikasi lain yang bersifat operasional, di mana aplikasi lain yang bersifat operasional ini maksudnya perangkat lunak pelengkap yang umum bersifat opsional. Yang ketiga, ada yang dikenal dengan istilah abstraksi data dan bahasa basis data. Abstraksi data itu merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database, sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Sebuah DBMS sering menyembunyikan detail tentang bagaimana sebuah data disimpan dan dipelihara atau diolah dalam sebuah sistem database dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan DBMS tersebut. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebelumnya berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Nah, dalam abstraksi itu terdapat 3 level. Yang pertama itu level fisik, di mana level fisik ini merupakan lapisan terendah. Lapisan ini menjelaskan bagaimana data sesungguhnya disimpan. Pada lapisan inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Yang kedua itu level logika, di mana level logika ini merupakan lapisan konseptual lebih tinggi daripada lapis fisik. Lapis ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antar data secara keseluruhan. Seorang pengguna dalam level ini dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel KRS, tabel transkrip, dan lain sebagainya. Level ini biasa dipakai oleh DBA. Yang ketiga itu level penampakan atau pandangan, di mana lapisan pandangan merupakan lapisan tertinggi pada abstraksi data.
Pada lapisan ini, pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana, yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa berbeda-beda dan barangkali hanya mencakup sebagian dari basis data. Kemudian itu, bahasa basis data. Sebuah basis data atau database language biasanya dapat dipilih ke dalam dua bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML, di mana DDL itu sendiri kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain-lain. Hasil dari kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data atau data dictionary. Sedangkan DML itu sendiri berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru, penghapusan data, dan pengubahan data. Dan yang kedua itu non-prosedural, yang membuat pemakai dapat menentukan data apa saja yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Yang keempat itu kelas diagram. Kelas diagram itu adalah alat perancangan terbaik untuk tim pengembang. Diagram tersebut membantu pengembang mendapatkan struktur sistem sebelum kode ditulis dan membantu untuk memastikan bahwa sistem adalah desain terbaik. Ada dua cara yang biasa dilakukan berkaitan dengan urutan pendefinisian antar kelas-kelas dalam diagram dan sequence diagram atau collaboration diagram. Yang pertama itu dengan membuat sequence diagram atau collaboration diagram lebih dulu, kemudian melanjutkannya dengan membuat kelas diagram. Sebaliknya yang kedua yaitu dengan menemukan kelas-kelas dan membuat kelas diagram terlebih dahulu, kemudian menggunakan kelas-kelas tersebut sebagai kamus, objek-objek, dan relasinya untuk membuat sequence diagram atau collaboration diagram. Yang kelima itu normalisasi basis data. Di sini ada beberapa jenis normalisasi. Yang pertama itu 1NF, yang kedua 2NF, 3NF, dan BCNF. Normalisasi database itu sendiri merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi tiga kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama itu insert anomali, delete anomali, update anomali, di mana insert anomali itu adalah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Sedangkan delete anomali itu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga itu update anomali, yaitu situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Di sini ada penjelasan sedikit tentang first normal form atau 1NF, di mana bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk-bentuk normal pertama ini: menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, membuat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait, dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Yang kedua, 2NF, syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Yang ketiga itu 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau file yang tidak berhubungan dengan primary key
Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat K. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah: yang pertama, memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Yang kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primer K. Nah, ini dia contohnya. Yang keempat itu BCNF, merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3,5NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overloading yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.